tombak ronpring kuno. Ternyata ini alasannya sehingga menjadi salah satu dapur favorit di tanah Jawa. Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya masih di Mojokerto ya. Jadi, ini saya akan membahas salah satu pusaka saya yang berbentuk tombak ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu tombak yang cukup umum ya, ada di Jawa ya. Jadi ini bentuk ronpring atau daun bambu tombak ini ya. Tapi yang istimewa adalah karena memang usianya ya, walaupun mungkin sedikit tidak utuh tombak ini, tapi sekali lagi ini memang usianya cukup sepuh, sebuah artefak dan salah satu tombak favorit saya ya, karena memang garapnya bisa dibilang cukup bagus ya, karena odo-odonya juga tegas saat itu. Nah, tombak ini memang saya perkirakan dari era Majapahit ya, walaupun tidak dibuat di pusat pemerintahan, bahkan ini dibuat di Madura atau sekitarnya atau daerah pinggiran lah, yang jelas bukan di pusat pemerintahan. Tapi kalau lihat medoknya yang masih menyatu dan bilahnya yang bisa dibilang cukup tua, ini memang dari era itu. Nah, seperti apa istimewanya dari tombak ini? Mari kita simak sama-sama. Nah, sebelum saya bahas tentang kenapa tombak jenis ronpring ini banyak terdapat di Jawa, atau sepertinya merupakan bentuk favorit ya, dan ini kira-kira filosofinya atau tuahnya atau doa harapannya seperti apa, ini kita lihat dulu untuk perancang bangunnya ya. Dan ini kalau teman-teman melihat tombak ini ya, jadi ini untuk odo-odonya ini terlihat sangat tegas ya, jelas ya, jadi sangat bagus dan kekar. Karena memang kemungkinan untuk ronpring yang biasa kita lihat umumnya tidak memakai odo-odo ya, jadi memang banyak yang nggak pakai odo-odo, jadi lebih ke kayak tombak-tombak kudup atau kuncup bunga. Tapi ini memang odo-odonya sangat bagus ya, dan rancang bangunnya juga terlihat sangat bagus dan kekar. Dan ini memang waktu saya dapat dulu ini masih kotor ya, jadi karatnya lumayan tebal, dan setelah saya bersihkan jadinya seperti ini. Tapi untuk seloroknya yang pinggir itu terlihat bagus ya, memang tipis ya, dan odo-odonya pun juga terlihat sangat bagus ya, jadi memang simetrisnya pun juga bagus. Cuman memang untuk tombak ini bagian ujungnya nanti ini kalau teman-teman perhatikan itu ujungnya agak putus ya, putus sedikit lah, jadi nggak utuh karena termakan karat. Dan ini kemudian kalau diwarangi kemungkinan itu kulit semongko ya untuk pamornya ya. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya ya, jadi kenapa tombak ronpring ini banyak terdapat di Jawa ya? Karena memang kita tahu di Jawa sendiri, kalau teman-teman yang dari Jawa mungkin tahu ya, jadi yang namanya bambu atau pring itu filosofinya cukup dalam ya. Jadi ada salah satu ilmu istilahnya ya, filosofi hidup yang mengacu ke bambu, pohon bambu atau pring ini ya, yang disebut sebagai ngelmu pring. Nanti di bagian belakang akan saya berikan sedikit ya tentang tulisan tentang filosofi pring. Salah satunya istilahnya pring deling, itu kendelan eling, berani karena memang ingat ya, ingat kepada Yang Maha Kuasa, maksudnya ingat dengan kebenaran kayak gitu. Ada yang namanya istilahnya pring apus ya, jadi istilahnya jangan apus-apus, jadi orang nggak boleh berbohong, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini teman-teman bisa baca sendiri ya.